Baik, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah anatomi fisiologi. Saya akan menjelaskan slide untuk pertemuan yang pertama setelah kemarin kita penjelasan tentang RPS ya. Diikuti dengan seksama, boleh disiapkan kembali alat-alat tulisnya. Kita akan masuk kepada materi pendahuluan tentang anatomi fisiologi. Saya akan share screen sambil disiapkan tulisnya. Kita akan melakukan sesi pretest ya, dan kemudian nanti post test untuk melihat kedalaman dari pemahaman adik-adik semua untuk mengikuti mata kuliah ini, sehingga nanti bisa terjadi penyamaan persepsi ya, antara dosen dengan siswa, sehingga nanti akan diperoleh persepsi yang sama, pemahaman yang kurang lebih sama, yang nanti akan menjadi bekal bagi adik-adik untuk mengikuti mata kuliah selanjutnya, baik nanti juga untuk sebagai bekal ketika adik-adik sudah lulus dan bekerja di bidang kesehatan. Baik, saya share screen, mudah-mudahan sudah sampai. Oke. Kita melihat pertanyaan yang pertama saat ini, silahkan nanti dijawab ya. Berikut ini adalah bagian dari anatomi manusia, kecuali A. Mempelajari struktur tubuh manusia, B. Mempelajari struktur manusia per bagian, C. Mempelajari individu manusia, D. Mempelajari sistem organ, dan E. Mempelajari sistem seksual manusia. Ya. A, B, C, D, E. Silahkan segera menjawab. Saya lanjut ke soal selanjutnya. Berikut ini adalah bagian penekanan ilmu fisiologi tubuh manusia. Yang mana yang merupakan penekanan ilmu fisiologi tubuh manusia? A. Mempelajari struktur fungsi tubuh manusia, B. Mempelajari struktur fisik manusia, C. Mempelajari struktur falsafah manusia, D. Mempelajari struktur seksual manusia, dan E. Mempelajari struktur kebiasaan hidup manusia. Silahkan dipilih A, B, C, D, atau E. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Menurut Anda, apakah yang termasuk level organ dalam anatomi fisiologi? A. Jantung, B. Sistem peredaran darah, C. saraf, D. Sel otot, dan E. protein. Yang mana yang merupakan disebut dengan organ? Oke, kita ke pertanyaan keempat. Menurut Anda, apakah yang termasuk pendekatan ilmu anatomi regional? Apa itu anatomi regional? A. Mempelajari rangkaian sistem organ, B. Mempelajari tubuh berdasarkan diseksi regional, C. Mempelajari anatomi sel, D. Mempelajari anatomi jaringan, dan E. Mempelajari anatomi keperan klinik. Silahkan dipilih. Lanjut ya. Pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apakah yang termasuk pendekatan ilmu anatomi klinis? Anatomi klinis apa? A. Mempelajari rangkaian sistem organ, B. Mempelajari tubuh berdasarkan diseksi regional, C. Mempelajari anatomi sel, D. Mempelajari anatomi jaringan, dan E. Mempelajari anatomi untuk keperluan klinis. A, B, C, D, E. Ya. Oke, ini adalah post-test terakhir. Mohon maaf, pretest terakhir. Tolong disimpan jawabannya. Kita cek kita di belakang dari perkuliahan ini seperti apa jawaban dari adik-adik sekarang. Ya, kita bersiap masuk ke materi sekarang. Ya, anatomi dan fisiologi. Ada dua kata di sini ya, anatomi, fisiologi. Anatomi berasal dari kata ana dan tomi, ana yang memotong dan tomi itu memisah-misahkan bagian-bagian. Ya. Sehingga anatomi ini cenderung mempelajari tentang apa? Struktur tubuh. Anatomi mempelajari struktur tubuh. Dan fisiologi ini mempelajari fungsi dari tubuh yang hidup. Sehingga anatomi dan fisiologi adalah sebuah ilmu
yang mempelajari struktur tubuh dengan cara memisahkan bagian-bagiannya, mempelajarinya dengan struktur terpisah bagian-bagian, kemudian struktur ini juga memisahkan lagi lebih kecil dalam bentuk sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, kemudian selain mempelajari strukturnya, anatomi fisiologi juga mempelajari fungsi dari apa yang tadi bagian-bagian kita pelajari dalam struktur. Ya, anatomi dan fisiologi adalah mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia yang hidup. Saya pikir sudah cukup jelas ini. Kemudian selanjutnya, keberadaan struktur tubuh ini memberikan dasar untuk fungsi dari masing-masing. Apa ini artinya statement ini? Keberadaan struktur tubuh manusia memberikan dasar untuk fungsi masing-masing. Saya memberikan contoh. Saya tidak memberikan konklusi di sini. Adik-adik bisa mencari berdasarkan referensi buku atau berdasarkan referensi di jurnal atau berdasarkan artikel. Saya akan memberikan contoh-contoh saja, ya. Nah, apa contohnya? Misalnya, ya, struktur sel kulit kita ini, ya, sel kulit misalnya, ya, sel kulit ini terdiri dari sel epitel yang bertanduk, ya, memiliki zat yang disebut dengan keratin, sehingga struktur ini terlihat mengeras. Struktur kulit di permukaan tubuh terlihat mengeras. Nah, kalau kita lihat lagi, misalnya di dalam saluran pencernaan kita, ada di dalamnya adalah usus, di situ juga ada sel yang namanya sama, yaitu adalah sel epitel. Tapi dia tidak memiliki struktur yang keras, tidak memiliki keratin, tidak memiliki zat tanduk dalam sel tersebut. Nah, kira-kira mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Kenapa ada perbedaan struktur padahal nama selnya sama? Nah, tentu itu adalah memberikan dasar untuk fungsi dari masing-masing, ya kan? Kalau di permukaan kulit itu tujuannya adalah melindungi tubuh kita ini, bagian organ dalam tubuh kita ini dari pengaruh perubahan lingkungan yang ada di luar, perubahan suhu, perubahan kemudian fisik misalnya. Nah, tentu dia harus ada struktur yang disebut dengan kerat. Sementara di bagian usus di dalam itu tidak diperlukan, sehingga struktur itu tidak ada, walaupun sama-sama itu berada di sel epitel. Nah, itu salah satu, ya. Nanti ada cari sendiri konklusinya kayak apa, simpulannya kayak apa. Contoh lain, ya. Kita masih ke area tubuh kita ini, ya. Nah, pada bagian permukaan dari tangan kita, sih ada dilihat kita, pasti di sini ada struktur berupa rambut, ya. Gitu? Berupa rambut-rambut, ya. Atau juga berlubang-lubang gitu, ya, ada lubang-lubang kecil, ya, kalau kita cermati. Nah, kemudian kita balik di telapak tangan. Nah, di sini ada enggak rambutnya? Bagaimana dengan lubang-lubang? Apakah ada atau tidak? Lihat jelas atau tidak? Nah, kenapa ini kira-kira terjadi? Nama selnya sama, sel epitel. Kenapa yang di permukaan punggung tangan dia memiliki rambut, yang di telapak tangan tidak? Nah, kembali pada merujuk statement ini, ya, tentu struktur tersebut memberikan dasar untuk fungsi masing-masing. Nah, apa fungsinya? Nah, coba adik-adik dalami hal semacam ini. Sehingga sebenarnya menarik sekali kalau kita melihat struktur kita ini, ternyata strukturnya itu beda-beda karena memiliki fungsi masing-masing, memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya. Dan itu dianugerahkan Tuhan kepada kita, ya. Oleh karena kita harus pandai mensyukuri hal semacam ini, ya, dan menggunakannya untuk kepentingan yang baik-baik, ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Pendekatan ilmu anatomi, ya, itu ada 3, disebut dengan anatomi sistematis, anatomi regional, dan anatomi klinis. Sistem anatomi sistematis artinya dia mempelajari tubuh sebagai rangkaian sistem organ.
Kemudian anatomi regional mempelajari bagian-bagian tubuh berdasarkan diseksi regional, misalnya abdomen, bagian toraks, kemudian bagian kranial, malah gitu ya. Jadi dibagi mempelajari berdasarkan diseksi regional. Dan yang terakhir adalah anatomi klinis, artinya bukan sistemik dan regional, dipakai ini kedua-duanya ini dengan titik berat pada penerapan secara klinis. Ya. Saya lanjut lagi. Nah, setelah kita belajar ya tentang bagaimana pendekatan ilmu anatomi, ya, kita juga belajar tentang apa yang disebut dengan bidang struktural tubuh. Ini harus adik-adik harus memahami tentang struktural tubuh. Ya, ini adalah sebuah gambar dari tubuh manusia, kemudian ada garis-garis imajiner yang bisa menunjukkan bagian-bagian dari yang dipisahkan oleh garis imajiner. Saya akan mulai dari bagian ini, ya, kotak yang berwarna hitam ini disebut dengan bidang transversal. Artinya adalah memisahkan bagian atas dengan bagian bawah. Bagian atas disebut dengan superior dan bagian bawah disebut dengan inferior. Bagaimana itu bisa terbentuk adalah dengan memisahkan bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, kemudian bagaimana kalau struktur tubuh manusia atau sel gitu, atau monof atau jaringan gitu, ataupun itu juga organ, dipisahkan sehingga menghasilkan dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Maka proses pemisahan bagian itu disebut dengan bidang frontal, ya, berwarna merah, bidang frontal. Artinya akan diperoleh bagian apa dari pemisahan depan belakang ini adalah bagian ventral atau anterior dengan bagian dorsal atau posterior. Ya. Lanjut lagi ya, dan bisa dipahami ya jadi. Yang berwarna biru ini akan memisahkan dua bagian dari organ ataupun jaringan gitu ya, menjadi dua bagian, yaitu adalah sebelah sisi kanan dan sisi kiri. Nah, pemisahan ini disebut dengan bidang sagittal. Ya. Pemisahan ini disebut dengan bidang sagittal. Baik, paham ya adik-adik? Jadi bisa dalami ini dan mempelajari kembali pada buku referensi yang sudah ada di RPS. Nah, contoh penggunaannya kayak apa? Saya akan berikan beberapa saja di sini ya. Misalnya istilah superior atau kranial. Artinya itu lebih dekat ke kepala. Contoh penggunaannya, jantung itu terletak superior sama gaster. Jantung itu ya, yang di kiri ya, jantung itu terletak lebih dekat kepada kepala dibandingkan dengan lambung. Dan sebaliknya, inferior itu lebih dekat pada kaki. Silahkan bisa dibaca. Anterior itu lebih dekat ke depan. Ini sternum, tulang dada. Ini letaknya lebih ke depan dibandingkan dengan misalnya paru-paru atau hati. Letaknya lebih depan. Kalau letaknya lebih belakang itu disebut dengan posterior. Ginjal terletak berada di belakang dibanding dengan usus. Ginjal di belakang daripada usus. Nah, ini adalah istilah-istilah penggunaan istilah tadi yang slide sebelumnya. Lanjut. Kemudian ada lagi istilah-istilah yang berupa bidang-bidang. Ada medial yang mendekati bidang, median, lateral. Ini juga menjauhi bidang lateral. Ya. Proksimal lebih dekat ke batang tubuh, ya. Distal dia menjauhi dari batang. Misalnya pergelangan tangan dia terletak distal terhadap siku. Siku lebih dekat ke batang tubuh dibanding itu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini dia yang tadi belum ada di gambar, yaitu ada superficial dan profunda. Superficial artinya lebih dekat ke permukaan. Contohnya
otot terletak superficial terhadap tulang. Otot itu letaknya lebih di permukaan daripada tulang. Jadi otot membungkus tulang, ya. Kemudian profundal itu lebih jauh dari permukaan. Artinya tulang ya itu berada lebih di dalam daripada. Ya, ini istilah-istilah. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar, tadi sudah kita belajar mulai dari awal ya, definisi anatomi, kemudian pendekatan ilmu anatomi, kemudian kita istilah-istilah dalam anatomi. Sekarang kita belajar tentang tingkatan struktural organisme. Ini juga harus dipahami bahwa organisme, katakanlah manusia, itu ya bisa kita bagi menjadi 4 level dalam pelajarinya. Yang pertama adalah level kimia, atom. Contohnya adalah kita mempelajari organisme, yang kita pelajari adalah struktur protein, lemak, dan karbohidratnya. Kita sesungguhnya sedang mempelajari struktur organisme pada level kimia. Dan level sel, yaitu adalah di sini adalah ribosom, nukleus, dan sitoplasma. Bagian-bagian sel, berarti kita sedang mempelajari anatomi manusia pada level sel. Kalau kita sedang pelajari otot, jaringan, yang jaringan saraf, jaringan apitel, berarti kita sedang pelajari anatomi fisiologi dari level jaringan. Dengan level organ, berarti kita sedang pelajari bagian-bagian di lambung, mata, ginjal, jantung, bagian-bagian fungsional yang menggerakkan dari sebuah sistem organ, itu di level 5. Jika kita belajar level 5, berarti kita sudah belajar 1, 2, 3, 4, itu sudah kita mengerti dan kita kemudian menggabungkan pada sebuah sistem, itu respirasi, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem endokrin, sistem imun, dan sebagainya. Maka kita belajar sudah pada level organ. Itu ya adik-adik ya. Nah, apa saja sih yang menjadi topik nantinya dalam pembelajaran fisiologi ini? Saya berikan saat ini, adik-adik nanti bisa mendahului dari apa yang diajarkan, boleh sekali. Karena adik sudah tahu materinya, nanti kita tinggal diskusi-diskusi aja, boleh. Nah, pokok bahasanya adalah ini diantaranya ya, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, anatomi sistem respirasi, sistem saraf, endokrin, dan juga otot. Kalau di situ ada sistem, berarti sudah mencakup dari nomor 1 sampai nomor 4 seperti yang tadi saya sebutkan pada slide sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita teskan ya. Cokin aja jawaban. Benar nggak? Berikut ini adalah bagian-bagian anatomi manusia, kecuali belum ada jawaban yang bisa. Ini ya. Berikut ini adalah bagian dari anatomi manusia kecuali ya, C, mempelajari individu manusia. Karena kita tidak mempelajari satu manusia saja, tapi kita mempelajari seluruh struktur dan fungsi tubuh manusia. Manusia seluruhnya secara umum, ya, bukan pelajari satu orang. Yang dipelajarilah struktur, kemudian pelajari tubuh manusia berbagian, sistem organ, dan tentu di sana juga sistem seksual manusia. Bagian penekanan ilmu fisiologi, tahapan yang benar adalah pelajari struktur fungsi tubuh manusia. Seperti tadi ya, definisi anatomi, struktur fungsi dan tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, menurut Anda apakah yang termasuk level organ dalam fisiologi? Itu adalah jantung. Ya. Kalau sistem peredaran darah ya, sistem berarti kita pelajari tentang sistem organ. Saraf ini kita pelajari jaringan. Sel otot, berarti karena ada sel, berarti kita mempelajari level sel. Kalau protein ya, berarti kita mempelajari level kimia atom yang dan ya ini. Oke. Menurut Anda apa yang termasuk pendekatan ilmu anatomi sistemik? Sistemik mempelajari rangkaian pencernaan. Jadi kita pelajari sistem organ yang kita pelajari. Ya. Nah, menurut Anda apa pendekatan anatomi klinis? Yaitu pelajari anatomi untuk kebutuhan klinik. Oh ya, ini yang keempat tadi rasanya pertanyaannya bukan ini. Nah, ini yang keempat. Menurut Anda apakah yang termasuk pendekatan ilmu anatomi regional? Regional berarti jawabannya adalah B, mempelajari tubuh berdasarkan diseksi regional. Ini ya yang keempat jawabannya B, kemudian yang kelima jawabannya E. Oke. Nah, kita sampai pada tugas yang harus dikerjakan nih ya. Jadi untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai
di atas, kerjakan latihan berikut ini. Jelaskan pokok-pokok pengertian anatomi fisiologi. Sebutkan 5 istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi dengan memperhatikan garis arah dan bujang imajiner yang tadinya. Kemudian jelaskan tingkatan organisasi dalam tubuh manusia. Kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Dan kita bisa online, bertemu ya, secara online. Oke, ini ya tugasnya. Jadi ini tugas apa Pak? Ya tugas ini adalah tugas pemahaman. Bentuknya apa Pak? Bentuknya nanti akan ditanyakan ketika kita diskusi pada saat kita bertemu secara online. Ya. Saya akan tanyakan pada siapa Pak? Ya kepada Anda semua, karena kita dibatasi waktu, mungkin acak kita akan berikan. Atau nanti kalau waktunya cukup ya akan kita tanya satu persatu. Jadi kita akan ambil nilainya dari situ. Nah, baru yang ini mungkin ya nanti kita bentuknya adalah tugas ya. Berikan arti dan contoh posisi selain pada materi ini untuk istilah superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal, subclavian, dan bunda. Nah, ini nanti melalui e-kampus ya. Kita akan berikan portal pengumpulan tugas. Baik adik-adik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Sampai ketemu lagi ya nanti pada pertemuan selanjutnya dari saya. Silahkan adik-adik belajar, selamat belajar. Terima kasih. Maaf sebelumnya dan selamat